Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita semuanya masih diberikan limpah nikmat, baik itu nikmat umur, kesehatan, iman, Islam, dan segala nikmat yang mungkin tidak bisa kita hitung satu persatu. Semoga dengan rasa syukur yang kita panjatkan di dalam diri dan kehidupan kita, Allah akan menambah nikmatnya, dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan limpahan karamahnya, syafaatnya fid dunya wal akhirah. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim, dan salam sejahtera wabil khusus untuk seluruh keluargaku, sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun berada, baik yang ada di wilayah Indonesia ataupun di luar negeri, dan sekaligus yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh pecinta channel Padepokan Kalijogo, khususnya yang ada di YouTube ataupun di sosial media. Mudah-mudahan saudaraku dan seluruh pemirsa dimanapun berada diberikan kemurahan rezeki, ya, diberikan kesuksesan, dan semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya ingin memberi ijazahan, ya, sebuah keilmuan, ilmu hikmah dan kejawen yang saya dapatkan dalam proses perjalanan saya, yaitu dari Mbah Radmin, salah satu guru saya. Beliau orang biasa, tidak mau disebut mungkin orang hebat, orang sakti, tidak mau mungkin disebut orang-orang yang seperti pada umumnya. Kehidupan beliau petani biasa, tetapi menurut pandangan saya pribadi, yang saya menjadi kagum kepada beliau, satu, ibadahnya luar biasa, yang kedua, sabarnya luar biasa, yang ketiga, ya ilmunya luar biasa. Itu menurut saya. Nah itu alhamdulillah saya dapat ijazah ini, dan ini pun saya gunakan salah satu, ya, mantra doa untuk mendeteksi, untuk merasakan ataupun berkomunikasi dengan suatu khodam, suatu penunggu gaib dalam wujud suatu benda. Tetapi sebelum ini saya ijazahkan, tentunya saya akan memberikan pemahaman dan penjelasan dulu agar saudaraku semuanya tidak gagal paham. Karena kembali lagi, kalau sudah bicara hal seperti ini, mungkin sudah sangat banyak saudaraku mungkin mendengar, ya, baik secara langsung ataupun lewat sosial media, pembahasan tentang masalah khodam. Nah, di sini sedikit kita akan mengupas tentang masalah khodam, agar yang sudah jelas, insya Allah ya tambah jelas, tambah paham. Yang belum, yang mudah-mudahan kita sama-sama sambil belajar. Nah itu, jadi mohon maaf, saya di sini hanya sebatas berbagi, tidak niat ingin menggurui atau ingin mencampur adukan atas semuanya. Ini versi Padepokan Kalijogo, bisa diterima oleh saudaraku semua, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, saya mohon maaf, ya. Khodam. Khodam itu apa, ya?
Kalau kita sering mungkin menyebut dan sering mungkin dipraktekkan bahkan di Padepokan Kalijogo sendiri, ya tidak asing lagi yang namanya mungkin khodam, karena ada proses mungkin mediumisasi, mediatoran, ataupun kita mungkin tidak jauh daripada ilmu kegaiban dan lain sebagainya. Khodam itu sendiri adalah pendamping, ya. Kalau dalam bahasa umum disebut mungkin pendamping, ya. Nah itu kalau dalam bahasa mungkin kejawen atau orang Jawa disebut mungkin perewangan. Kalau dalam bahasa kita secara mungkin umum dalam kehidupan, ya sama, mungkin seseorang atau mungkin yang membantu. Tapi di sini didefinisikan yaitu kategori makhluk gaib, yang dimana di sini adalah dominan yaitu makhluk jin. Nah, itu kenapa khodam ini sendiri, jin ini sendiri secara tidak langsung mau membantu manusia dan diperbantukan oleh manusia. Ya, jin adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan selain kita, yang dimana kita berbeda alam, berbeda secara dimensi, ya. Posisinya para jin, mungkin iblis, setan, mereka bisa melihat tentang kita, tentang kehidupan kita sebagai manusia. Tapi kembali lagi, kita sebagai manusia secara fitrah mungkin tidak semuanya bisa mengetahui dan bisa melihat daripada mungkin bangsa jin dan lain sebagainya. Kita yang penting meyakini saja, ya, atas semua yang Allah ciptakan, atas segala kudrat dan iradatnya yang ada dalam ketetapan hukum iman. Nah itu, jadi kembali lagi masalah khodamnya. Khodam ini sendiri yang saya pelajari di sini ada yang sifatnya mungkin pasif dan aktif. Nah itu, jadi perlu digarisbawahi, ya dominan khodam ini yang disebut mungkin membantu atau yang membantu manusia melakukan sesuatu hal di luar atas kemampuan itu sendiri, ya, yang mungkin lebih dominan dalam sesuatu hal kegaiban. Nah itu adalah daripada golongan bangsa jin. Nah itu baik itu mungkin ada yang dari golongan jin muslim, atau mungkin jin fasik, ataupun mungkin jin kafir. Wallahu a'lam. Nah itu karena kita sendiri ya tidak tahu. Kita mungkin mengetahui ini muslim, ini fasik, ini mungkin posisinya kafir ketika mungkin kita sendiri sudah melakukan interaksi. Kalau belum terkadang kita repot. Sama seperti manusia, kadang kita tidak bisa langsung mungkin mendeteksi seseorang tanpa kita bertanya. Nah, apalagi sesuatu hal yang gaib, tentunya ada proses-proses tertentu, ya saudaraku ya. Nah itu tidak semudah yang dibayangkan. Mentang-mentang kita menguasai sesuatu hal kegaiban, semua mungkin dipandang remeh, disamaratakan. Tidak, semua ada tempatnya dan porsinya masing-masing. Nah, kembali lagi, jin itu sendiri, kalaupun toh mungkin membantu manusia, memang ya kebanyakan secara dominan itu ada tujuan-tujuan tertentu. Nah itu, intinya kita sebagai manusia, ya, kembali kepada fitrah kita, memohon dan bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah menyembah dan kepadamulah hamba, ya Allah mohon pertolongan. Nah itu. Jadi jangan sampai ya kita sendiri mungkin melakukan hal-hal yang nantinya itu akan menimbulkan kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jangan sampai mungkin kita menggadaikan atas iman kita, karena sesuatu hal yang kita sendiri semuanya itu mungkin masih semu, ya. Nah itu karena menyangkut sesuatu hal yang sifatnya gaib, kembali lagi jin tipikal makhluk pendusta. Yang kedua, jin itu sendiri ya kalaupun toh membantu manusia, tentunya tidak ada yang gratis. Semuanya itu ada imbal baliknya, ada prosesnya. Nah itu ya bagi saudaraku yang tidak mungkin suka atau tidak ingin mengetahui tentang masalah ini, ya jadikan ini sebagai referensi saja, ya.
kalaupun yang sedang mendalami, yang sedang mempelajari atau yang sudah memiliki, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya yang bisa diambil. Nah, kembali lagi masalah mungkin khodam ya. Khodam secara mungkin garis besar yang saya ketahui selama ini, yang pertama itu secara dominan ya, secara umum bahwasanya khodam yang pertama itu khodam alami. Nah, itu yang disebut khodam alami ini sendiri, khodam yang memang bisa saja mungkin datang atas kehendak ataupun kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun mungkin makhluk ini sendiri datang dan mengikuti kita ya, untuk mungkin membantu kita dalam segala hal. Nah, kita sedikit mungkin posisinya secara tidak langsung kembali kepada sejarah Islam, bahwasanya kita punya yaitu salah satu Nabiullah ya, Sulaiman alaihissalam, yang dimana Allah memberikan anugerah yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dimiliki ya selain daripada Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nabi yang bisa mungkin menundukkan seluruh jin. Nah, itu jadi di sini jin tidak ada yang berani kepada Nabi Sulaiman. Itu bisa terjadi karena kuasa Allah. Nah, itu jadi di zaman secara mungkin alkisah daripada mungkin Nabi Sulaiman alaihissalam, jin ini sendiri menjadi pembantu daripada Nabi Sulaiman. Nah, itu, dan Nabi Sulaiman juga bisa berkomunikasi dengan ciptaan Allah, makhluk Allah yang lain seperti mungkin binatang dan lain sebagainya. Wallahu a'lam ya. Nah, itu. Terus secara tidak langsung kalau di dalam kehidupan kita saat ini, kalaupun toh kita sendiri ingin bermain sesuatu hal yang sifatnya kegaiban, tidak cenderung mungkin memang tidak lepas dari bahasa khodam. Khodam itu ada beberapa jenis yang saya tahu. Yang pertama yaitu yang secara alami. Yang pertama memang dari kuasa Allah ya, kuasa Allah yang memberikan secara langsung kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, itu. Yang kedua, khodam atau jin ini sendiri atau makhluk ini sendiri secara tidak langsung datang dan ingin menjadi pelayan atau melayani mungkin manusia. Nah, itu intinya mungkin karena memang makhluk ini sendiri kagum, atau makhluk ini sendiri mungkin melihat kesolehan ya seseorang ya, ibadahnya tekun, wiridnya tekun, ilmunya tinggi, sehingga jin ini tertarik, karena jin ini juga punya rasa sayang, rasa tertarik, rasa kadang ingin memiliki kepada bangsa manusia. Nah, itu. Jadi jin juga punya sifat-sifat yang mungkin ya hampir ya yang ada pada diri manusia. Tetapi kembali lagi, jin dan manusia mempunyai hukum-hukum tersendiri karena perbedaan alam, perbedaan secara mungkin penciptaan dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi kalau secara mungkin bahasa khodam alam ini nggak perlu kita repot mencari ya, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada diri kita sendiri. Intinya kalau bisa kita ya nggak usah terlalu mungkin sibuk masalah mikirin hal seperti ini. Yang penting kalau kita memang senang wirid, senang ibadah dan lain sebagainya, utamakan semua itu kita niatkan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, saudaraku ya. Yang kedua yaitu tentang di sini ada disebut dengan khodam benda. Nah, khodam benda ini mungkin secara tidak langsung, mohon maaf, mungkin di sini ada satu contoh ya, sebuah wujud benda mungkin pusaka keris ya. Nanti saya sedikit akan gambarkan dan memberikan contohnya ya. Terus mungkin ada khodam yang ada dalam suatu benda seperti mungkin batu cincin atau mungkin mustika atau mungkin wujud benda-benda lainnya. Yang ketiga ada khodam secara mungkin leluhur
atau turun temurun. Nah itu. Yang keempat, khodam keilmuan. Nah ini ya 4 khodam yang sering mungkin ada ya, yang sering kita dengar, yang sering kita jumpa, yang akan kita nanti akan kupas satu persatu. Dan untuk saat ini ya, yang pertama kalau mungkin untuk khodam alami atau mungkin khodam sejati itu karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang akan kita bedah yaitu khodam untuk suatu benda ya, walaupun ini hanya sebatas mungkin sedikit contoh. Nah itu. Terus kalau untuk khodam secara luhur dan keilmuan, insya Allah nanti di video-video selanjutnya akan saya sampaikan sekaligus secara mungkin penjelasan dan perinciannya, insya Allah ya sedulurku ya. Nah itu. Jadi kembali lagi itulah yang disebut dengan khodam. Jadi khodam ini memang membantu manusia. Nah itu, yang dimana prosesnya macam-macam. Karena terkadang ketika orang mempelajari sebuah ilmu kebatinan, ya ilmu kegaiban, ini tidak jauh yang namanya sugesti, namanya khodam, ya terus mungkin ya sesuatu yang sifatnya mungkin kegaiban, yang sebenarnya semuanya itu mayoritas dominan merujuknya ke salah satu makhluk bangsa jin. Nah itu. Dan wujud benda di sini kenapa saya di hadapan saya ada sebuah keris, mungkin ini yang secara dominan, yang secara umum ya, yang mudah saya gambarkan. Karena kalaupun mungkin tasbih atau mungkin batu cincin atau mungkin yang lainnya itu secara tidak langsung itu umum ya dimiliki oleh semuanya. Tetapi saya cenderung ingin memberikan sebuah contoh melalui sebuah media wujud benda keris. Nah itu. Dan di sini secara tidak langsung kalau ditanya apakah setiap keris seperti ini ya, mohon maaf ini saya gambarkan ya, wujud benda seperti ini semuanya itu memiliki khodam, memiliki tuah. Saya katakan ya tidak ya, karena sejatinya kita kembali kepada sejarah yang saya ketahui bahwasanya sedikit mungkin orang terdahulu, para leluhur kita atau mungkin para empu atau mungkin yang memang ahli dalam bidang pembuatan keris, tombak dan lain sebagainya, alat tersebut ya dijadikan ya di ranah dalam arti di bangsa Indonesia ini khususnya mungkin sebagai mungkin alat media perang. Nah itu ya, alat media perang. Tetapi ada juga mungkin para empu yang membuat suatu benda ini memang dikhususkan atas sesuatu hal yang prosesnya tentu berbeda. Ini alat untuk perang, ini mungkin alat yang diberikan kepada mungkin atas tujuan-tujuan tertentu dengan proses-proses tertentu ya. Nah itu. Jadi secara tidak langsung insya Allah saya ingin coba memberi ijazahan sebuah keilmuan ya, yaitu ilmu hikmah dan kejawen tentang suatu doa ya, yang digabung dengan mungkin mantra kejawen untuk mendeteksi daripada sebuah wujud benda. Nah itu bisa dilakukan di wujud benda apa saja, cuman saya akan lebih mudah memberikan gambarnya ini mungkin secara wujud keris. Nah itu. Terus kalau ditanya apakah ini boleh dan bisa diamalkan oleh semuanya, ya monggo. Kalau ini memang baik dan paham dan jelas ya, yakin karena Allah, saya ikhlas, monggo diamalkan ya, monggo dilakukan sesuai dengan tata cara yang nanti akan saya sampaikan. Jika memang kira-kira kok merasa terpaksa, ragu dan lain sebagainya, jangan, tinggalkan saja. Nah itu. Di sini saya hanya coba sedikit berbagi menurut pengalaman ataupun mungkin yang saya ketahui. Nah itu. Jadi saudaraku ya, kembali lagi khodam atas mungkin wujud benda ini macam-macam caranya. Kalau kita mungkin sering melihat ada orang yang mungkin mendeteksi wujud benda itu mungkin, kalau mohon maaf ya, ini mungkin sebuah batu cincin ya,
mungkin ada yang secara mungkin sistemnya mendeteksi daripada ini ada kekuatan gaib khodam atau tidaknya. Mungkin ada yang dengan mungkin benang ya, ditali, nanti dia akan muter sesuai dengan mungkin kata hati kita atau batiniah kita. Nah itu. Terus yang kedua mungkin baik mustika ataupun cincin atau mungkin benda-benda kecil lainnya, mungkin dengan posisi secara tidak langsung. Ada yang juga mungkin mengeceknya secara dihitung secara mungkin lingkaran daripada jari telapak tangan ini ya, dihitung 3 atau 7 kali, nanti kembali posisinya. Kalau memang secara tidak langsung benda ini yang tadinya kembali lagi ya, ini dari 0 ini nempel terus kembali lagi, nanti ini kalau berkurang berarti ini ada khodam. Ini hanya sebatas mungkin untuk mengetahui ya daripada sisi kegaiban energi yang ada pada suatu benda. Terus ada yang juga mungkin hanya cukup ya dipegang, dirasakan. Kalau memang orang tersebut ya mempunyai tingkat ilmu kebatinan dan lain sebagainya yang mumpuni ya, sekali lagi yang mumpuni, mungkin sangat mudah ya, baik dipegang langsung bisa dirasakan, langsung bisa berkomunikasi, dan mungkin langsung bisa menyampaikan jawaban. Nah mungkin kalau seandainya kata orang tersebut ilmunya lebih tinggi lagi, mungkin hanya melihat saja ya tanpa menyentuh ataupun disentuh, mungkin secara kontak batin itu bisa mendeteksi benda ini ada wujud ataupun tidak ya. Karena dimensi ini yang saya katakan ya, sesuatu hal kegaiban ini kembali lagi ya tergantung daripada mungkin tingkat keyakinan kita dan mungkin ya tingkatan masing-masing. Nah itu. Tapi yang saya akan share ini, yang saya bagikan ini insya Allah sifatnya ini umum. Jadi untuk saudaraku yang selama ini mungkin mau melakukan dengan proses mungkin dengan benang ditali ya, terus mungkin secara tidak langsung dengan mungkin posisinya jari lingkaran dalam arti mungkin satu jengkal ini balik dan lain sebagainya. Terus mungkin ada juga yang sampai mungkin ditarungkan satu benda ke benda lain, atau mungkin langsung di testimoni bahwasanya ada kekuatan ataupun tidak. Kembali lagi itu versinya masing-masing, monggo kerso ya. Yang penting jangan sampai itu semuanya menjadikan kita itu timbul sebuah kemusyrikan dan kesombongan diri. Nah itu nanti kita timbulnya jadi takabur. Nah itu. Dan satu buah ijazah ini sifatnya ya secara umum bagi saudaraku yang selama ini mungkin belum memiliki tingkat keilmuan atas semuanya. Karena kembali lagi untuk mendeteksi, untuk menerawang, untuk berkomunikasi ya saudaraku itu ada prosesnya, ada puasanya, ada tata caranya. Mungkin insya Allah nanti ya saya juga suatu saat saya akan bagi kepada saudaraku. Insya Allah ya, kalau saya panjang umur, saya sehat, insya Allah ya. Karena apapun yang memang ada ya kembali lagi saya niatkan dalam niat kebaikan, diterima oleh saudaraku alhamdulillah, tidak ya abaikan saja. Dan ya mohon maaf sekali lagi, bukan berarti saya menggurui dan lain sebagainya, hanya sebatas berbagi menurut diri saya semampu saya ya saudaraku ya. Nah itu. Jadi yang pertama untuk saudaraku, kalau ingin mungkin posisinya merasakan di sini, memang saya bawa dalam ranah yaitu nanti akan bertemu sosok khodam itu lewat media mimpi. Nah itu. Karena kalau misalkan kita sendiri belum punya kemampuan ya, tingkat konsentrasi yang tinggi, kita belum biasa melakukan ini, terkadang kita mendeteksi khodam ini susah. Nah itu, karena tidak sedikit ketika kita ingin merasakan sesuatu hal, kita terkadang tergoda oleh nafsu kita, tergoda oleh pikiran kita, tergoda mungkin karena pendengaran kita. Yang namanya kita hidup bersosial ya, kadang kita membaca sesuatu, mendengar sesuatu, melihat sesuatu itu sudah masuk dalam sugesti. Jadi kadang ketika kita ingin melihat atau ingin mungkin mendeteksi atas sesuatu hal, terkadang malah gambaran-gambaran sugesti yang sudah pernah kita lihat terekam itu masuk. Nanti itu yang kita mungkin
dapatkan sebenarnya ya bukan itu. Nah, dan di sini juga jin itu gampang mengecoh kita, gampang menipu kita. Jadi saudaraku ya hati-hati. Makanya saya pribadi jarang kalau untuk mau mendeteksi nerawang-nerawang. Kalau saya sendiri mohon maaf saya jarang melakukan itu ya. Saya jarang melakukan itu karena repot. Kalau nanti saya bilang misalkan saya megang benda ini ya, wah ini kosong tidak ada isinya, nanti orang tersebut sama saya marah, nanti kecewa sama saya. Nah itu. Tetapi kalau saya katakan oh ini ada wujudnya, ada kodamnya, padahal saya bohong ya, nanti orang itu akhirnya ya saya bohongi, jadi kan repot. Nah itu intinya seperti ini, ada tata caranya, ada ilmunya, ada prosesnya. Nah itu. Tetapi yang saya lakukan ini satu buah tata cara dan boleh dilakukan jika berkenan. Kalaupun tidak ya sekali lagi abaikan saja ya sebelum. Saya niat hanya sebatas berbagi pengalaman saja. Yang pertama yaitu ini dilakukan malam Jumat awalnya dan dilakukan prosesnya selama 3 hari. Nah itu yaitu yang dulu dilakukan pertama bersuci atau kita ambil air wudhu. Yang kedua kita menggunakan pakaian yang bersih ya, kalaupun ada wangian yang non alkohol alhamdulillah dipakai. Nah itu pakai minyak mungkin misik dan lain sebagainya itu boleh. Nah itu. Terus selanjutnya secara tidak langsung kita posisinya melakukan sholat sunnah hajat 2 rakaat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunatul hajat rakaatani lillahi ta'ala. Kita niat sholat hajat 2 rakaat yang dibaca apa ya, setelah Fatihah pertama suratannya mau suratan Al-Ikhlas boleh atau mungkin kuliah Al-Kafirun boleh, semampu kita. Nah, itu. Terus setelah kita melakukan sholat hajat selesai 2 rakaat kita salam, lalu kita membaca istighfar astagfirullahaladzim 40 kali. Yang kedua membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad itu 40 kali. Yang ketiga membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 40 kali. Nah itu kalaupun mampu. Tapi kalaupun tidak mampu, di sini posisinya ya namanya mungkin takaran seseorang itu berbeda-beda. Itu 33 kali boleh. Abdolnya itu 40 kali karena ini yang memang ya diberikan. Ada 2 pilihan. 33 kali boleh, kalau mampu ya 40 kali. Nah setelah itu kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap, ya Allah, atas izin, kuasa serta ridhomu hamba mohon diberi kekuatan, keselamatan lahir batin untuk bisa. Nah untuk bisa ini ada 3 hal ya, untuk ini 3 hal. Nah itu merasakan, melihat, komunikasi ya atas suatu energi ataupun wujud gaib makhluk yang ada di dalam benda. Nah apa kita sebutkan mungkin ini misalkan di dalam benda keris ini, terus kita mengucap kabul ya Allah, kabul ya Allah, kabul ya Allah 7 kali. Lalu tutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu yang secara mungkin keilmuan, secara hikmahnya ya. Setelah kita melakukan proses sholat sunnah hajat 2 rakaat, kita membaca wirid atau zikir, istighfar, sholawat, laholat, terus kita berdoa kepada Allah ya. Nah selanjutnya setelah itu posisinya secara tidak langsung baru kita masuk ke dalam bab sebuah mantra atau doa ya. Sedikit untuk saudaraku ya, jadi ketika kita mau melakukan proses itu ya, satu hal yang mohon maaf ya kalau bisa pesan saya dalam melakukan proses seperti ini itu sendiri, dalam ruangan sendiri. Nah itu jadi jangan sampai mungkin ramai orang, nanti kita nggak fokus, nggak konsentrasi. Nah itu lampu mau dimatikan boleh, dihidupkan boleh ya, kita punya kamar khusus lah. Dan ini dilakukan selama 3 malam berturut-turut
Dan awal melakukan yaitu bebas, ya bebas sebenarnya kapan saja bisa, cuman saya melakukan ini awal ijazah mendapatkan yaitu malam Jumat, itu awalnya, jamnya bebas. Nah itu ya, sholat hajat itu sebenarnya dilakukan kapan saja bebas, tapi karena ini maksudnya kita mau mungkin butuh ketenangan dan lain sebagainya, ya seyogyanya kita lakukan pada malam hari agar tenang, kita mungkin sudah tidak sibuk dengan pekerjaan, ya kita sudah melepas lelah dan semuanya. Jadi ketika kita melakukan proses ini, kita posisinya bisa fokus, bisa konsentrasi. Nah itu. Terus selanjutnya dalam proses tersebut, kalaupun kita mau melakukan dengan salah satu contoh ini wujud keris, ya, nah itu kita sudah berdoa. Jadi ketika kita melakukan proses ini, kita sudah memegang wujud benda ini, kita letakkan di samping kanan kita, ya. Terus kita melakukan sholat hajat dan lain sebagainya. Setelah itu posisinya selesai, terus kita melakukan pembacaan mantra, ya. Kita duduk sila. Ini sedikit, ya, saya kasih contoh, ya. Kita duduk sila, kita tarik nafas dulu dari hidung, lepaskan mulut 3 kali. Tujuannya apa? Biar kita rileks, biar kita tenang. Nah itu. Nah setelah itu secara tidak langsung kita pegang ini pusaka, ya. Kita ini pegang pusaka, ini sebatas contoh saya gambarkan, ya, sebuah keris saja, biar mungkin mudah dilihat dan nanti mudah dipahami. Nah itu. Lalu kita tempelkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu mungkin lambang, ya, kita penghormatan kepada para mungkin leluhur, para empu dan mungkin pendahulu kita yang telah mungkin membuat sebuah karya seni yang sangat luar biasa. Nah itu, alhamdulillah mungkin sampai di zaman modern ini, sampai ke anak cucu kita, ya, wujud benda-benda seperti ini masih ada dan masih mungkin bisa kita lihat dan bisa kita gunakan. Nah itu, setelah kita selesai membaca bismillah, ya, ini posisinya rangka kita tarik ke atas, ya. Dan saya berikan contoh, ini salah satu pusaka keris Ouyang Jimbe. Nah itu, ya, Ouyang Jimbe yang mungkin secara tidak langsung, secara mungkin ilmu kegaiban itu mempunyai tuah dan energi sebagai mungkin ada yang mengatakan untuk narik rezeki, untuk nagih utang, ya. Ini sebenarnya juga bisa untuk nerang udan atau mungkin menyingkirkan bala, tetapi lebih dominan di sini mungkin digambarkan untuk kerjeken. Tapi kembali lagi apapun bentuknya, ini adalah wujud benda mati. Yang saya sebutkan adalah energi, ya, khodam, kekuatan yang ada di sini. Yang paling utama jangan sampai lupa kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Nah selanjutnya setelah selesai, ya, ini kita pegang seperti ini, ya, ini kita pegang seperti ini. Nah itu, ya, kita tatap dulu wujud benda ini berapa detik, ya. Kalau kita sudah merasa tenang, ya, kita sudah merasa tenang. Nah itu, terus kita membaca, ya, Assalamualaikum ya rizqil gaib ya hadihil maqami. Sekabehe wujud lembut, sekabehe wujud lembut ing manggon lan ono jerone, ya, lan ono jerone ing barang iki. Kita sebutkan misalkan keris Ouyang Jimbe, Nogososro, atau apa, kita punya benda apa, misalkan kita punya cincin, kita punya mustika, itu bisa saja. Nah itu, kalau tidak punya nama ya disebut saja misalkan ini benda ini, itu aja, ya, menurut daripada pemahaman kita sendiri dan keyakinan kita. Nah itu dilanjutkan, ya. Jadi Assalamualaikum ya
rijail gaib ya hadir makomi sekabeh wujud lembut ing manggon lan ana jerone barang iki tak gugah, tak celuk, tak tembung, tangi lungguh teko sejatine sira. Nah, jadi kita minta bahwasanya yang datang itu benar-benar ya hatam atau makhluk yang ada di sini. Kalau memang ada tuanya insya Allah hadir. Kalaupun tidak, ya mungkin tidak hadir. Nah itu wallahu alam. Nah itu. Terus maring badan lan impen ingsun. Nah, jadi di sini ya kita minta ya untuk dapat hadir ya di badan kita melalui mimpi kita. Nah, jadi dalam arti badan halus kita. Nah, itu kalau secara mungkin wujud nyata kita mungkin susah karena tidak semuanya orang mempunyai tingkat untuk menerawang, kepekaan mata batin dan lain sebagainya. Mungkin tingkatan orang kan tidak sampai semua rata. Tapi ini bisa kita lakukan oleh siapapun dan kita bisa mendapatkan petunjuk karena Allah ya dengan proses ini lewat media mimpi melalui badan halus kita. Nah itu. Terus kita gedak tanah 3 kali kalau sudah. Gedak tanahnya itu mau tangan kiri boleh, mau mungkin posisinya ini dipindah tangan kanan ya boleh. Nah setelah itu posisinya secara tidak langsung ini kembali lagi ya. Disebul 1 kali ya. Nah kita disebul satu kali. Nah itu agar apa yang kita ucapkan karena Allah melalui lisan kita, melalui keyakinan kita, doa kita ini ya bisa masuk energinya ini bisa mungkin dalam arti connect, kalau bahasanya min dan plusnya itu connect ketemu. Jadi ini terangsang dan semuanya. Nah setelah itu selesai kembali lagi kita ya sudah selesai kita ucapkan hamdalah alhamdulillah ya, kita masukkan lagi rangkanya ya. Nah itu sudah selesai alhamdulillah. Lalu ini letakkan ya di posisi yang dimana kita setelah kita melakukan dan membaca ini, saya sarankan jangan melakukan hal-hal seperti mungkin kayak makan, berbicara dan lain sebagainya. Bagusnya habis selesai ini kita langsung istirahat. Jadi ini letakkan mungkin di kasur atau di mana yang sedikit mungkin agak jarak nggak apa-apa. Nggak harus di bawah bantal nggak masalah ya. Nah itu. Kan mungkin ada juga tutorial tata cara mungkin dengan posisinya ini taruh di bawah bantal dan lain sebagainya. Ya kalau saya pribadi ini punya cara sendiri karena ini salah satu cara saya. Kalau saya kayak bahasanya nayuh ya, mendeteksi ya sesuatu hal kegaiban. Jadi nggak gampang saudaraku, hanya mungkin dilihat langsung oh ini ada ini itu aduh jangan. Kalau memang mungkin bagi orang yang sakti yang ilmunya tinggi mungkin ya bisa-bisa saja. Cuman kalau saya karena saya masih belajar ya, kalau memang benda itu mungkin punya nilai historis sendiri dan lain sebagainya, mungkin prosesnya ya luar biasa, prosesnya beda. Nah itu jadi nggak sedikit-sedikit hanya sebatas ini langsung bisa ditebak, diterawang dan sebagainya, tidak. Jadi semua itu ada prosesnya, ada prosedurnya. Jadi ya tidak kita sembrono ya. Nah itu nanti kalau kita tidak memberikan pemahaman seperti ini, nanti selanjutnya kita akan menyepelekan atas keilmuan dan semua yang ada. Nah itu jadi kembali lagi tetap harus ada tata caranya, prosesnya. Kita istirahat, kita tidur, ini taruh mungkin jarak ya sekitar mungkin 1 tangan, taruh mungkin di kursi atau di meja, kita tidur. Terus secara tidak langsung sambil kita tidur kita zikir Allah, Allah, Allah sampai kita tertidur. Nah itu insya Allah kalau berjodoh ya, kalau berjodoh apapun yang mungkin melalui media keris ya atau media apa itu akan hadir. Kalau memang berjodoh 1 malam akan datang dan wujudnya macam-macam. Ada yang mungkin wujudnya mungkin ya seperti sosok mungkin macan, mungkin ular, mungkin gagak, mungkin gajah, mungkin seperti sosok laki-laki,
mungkin seperti asap, seperti cahaya, seperti apa macam-macam, wallahu a'lam. Nah itu nanti di situ juga ya kita juga dikasih kekuatan sama Allah untuk bisa berkomunikasi. Mungkin kita bisa dikasih tahu tata caranya, prosesnya, gunanya untuk apa. Nah itu jadi tidak kita mungkin selama ini kan mudah, oh ini kita dapat barang dari si A untuk manfaatnya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah ini yang saya sampaikan, kalau mau mencoba secara pribadi, secara mandiri saya ajarkan ya, tapi prosesnya memang seperti ini. Nah itu mungkin ribet, kayaknya terlalu panjang, akan menyita waktu. Ya kalau sudah terpikir seperti ini jangan dijalankan. Karena apa? Kembali lagi, innamal a'malu binniyat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hal tapi kita sendiri merasa beban, merasa nggak ada niat, percuma. Nanti ujung-ujungnya tanya kepada saya, Romo Raden ini kok saya posisinya nggak mendapatkan apa-apa dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi itu nanti jawabannya akan saya kembalikan. Coba introspeksi diri, hatinya sudah lurus belum ya. Nah itu jangan secara tidak langsung buru-buru setiap apa yang kita ingin ketahui langsung kita ingin dapatkan. Itu kita terlalu bernafsu, juga tidak baik ya, kita jalankan. Nah itu insya Allah pokoknya kalau ikhlas, yakin ya, mohon ridhonya Allah, akan diberikan petunjuk. Nanti kalau ini sudah biasa dilakukan, ini akan mudah, ini akan bermanfaat untuk saudaraku dimanapun berada ya. Nanti secara otomatis ya, dimanapun tempat, itu pagi, siang, sore, malam, kalau kita mungkin posisinya ada suatu benda dan lain sebagainya, karena kita sering mengamalkan ini dan membaca ini ya, itu nanti akan kita punya energi sendiri, kekuatan sendiri. Kita akan connect dengan mungkin sesuatu wujud hodam-hodam, baik itu pada diri manusia atau mungkin pada suatu benda. Itu nanti akan ada getaran sendiri, akan connect sendiri. Nah itu ya, jadi saudaraku, ini hanya sedikit mungkin proses suatu cara agar kita mendapatkan sebuah mungkin gambaran ya, daripada hodam di suatu wujud benda lewat mungkin media alam mimpi. Nah itu insya Allah ya, nanti kita akan bedah lagi tentang masalah hodam-hodam yang lainnya, tata caranya dan bagaimana prosesnya. Intinya bagi saudaraku, kembali lagi pesan saya apapun bentuknya, kalau yang memang kira-kira lebih afdol ya tetap belajar, cari guru, dapat ilmu, dapat pemahaman. Jangan memaksa diri buru-buru ingin bisa, ingin ini, ingin itu, jangan. Biarkan saja. Nanti kalau memang Allah berkehendak, kita pasti akan bisa dan kita pasti akan mampu. Pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita mempelajari sebuah keilmuan ya, jangan kita kembali lagi memaksakan saya harus bisa. Ya kalau secara optimis boleh, tapi jangan sampai kita memaksakan diri. Nanti yang dikhawatirkan kalau mental kita sendiri tidak kuat, iman kita tidak kuat, terus secara semuanya wadah ini kita nggak siap, itu akan berpengaruh dan itu akan fatal akibatnya. Karena kalau kita sudah bermain-main atau kita mungkin bersinggungan dengan sesuatu hal kegaiban, baik itu keilmuan, benda pusaka, terus mungkin berurusan dengan makhluk jin yang tidak bisa dilihat ya secara fitrah kita sebagai manusia biasa, ya hati-hati saudaraku. Nah itu karena mungkin selama ini kayaknya melihat orang bermain sesuatu hal kegaiban sangat mudah, sangat asik, tetapi ya kita tidak tahu yang namanya musibah, yang namanya bencana. Hati-hati, ya hati-hati. Kemanapun kita melangkah atau kemanapun kita melakukan, selalu perbanyak dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yaitu saudaraku, ya alhamdulillah seluruh pemirsa Jalan Padepokan Kalijogo dan sedulurku semua dimanapun berada, kembali lagi. Apa yang saya sampaikan ini hanya sebuah mungkin sedikit ilmu yang Allah berikan, yang Allah titipkan ya melalui guru saya kepada saya, dan sekarang saya amalkan kepada saudaraku ya. Ini hanya sedikit dan hanya salah satu cara. Mungkin di luar sana orang punya proses sendiri, cara sendiri ya, setiap orang masing-masing. Ini pun yang saya katakan
ya hanya sebatas mungkin saya salin daripada mungkin kitab-kitab buku-buku yang sudah saya pelajari sebelumnya. Kalau cara-cara yang lain mungkin banyak. Nah, insya Allah nanti lain waktu, panjang umur, insya Allah saya sehat, saya bisa berbagi melalui channel Padepokan Kalijogo ini, dan kita doakan semoga virus corona ini cepat berlalu, keadaan kembali normal, dan semuanya bisa aktivitas seperti biasa ya. Jaga diri, jaga kesehatan atas semuanya, hati-hati dan waspada, siji wadah ojo nganti pecah tur ojo lali ibadah. Kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semua, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, ini sebelum saya tutup ada saya lupa ya, ingin menjawab pertanyaan yang dimana menanyakan bahwasanya kemarin saya kan membahas tentang masalah Qorin ya dan khotam. Intinya Qorin itu akan mendampingi kita kalau kita masih hidup. Nah itu, kalau kita sudah meninggal, Qorin itu punya tempat sendiri. Dan kalau orang bertanya, kalau misalkan saya pernah melihat orang sudah meninggal, tapi di suatu tempat dan suatu ketika kok saya lihat orang itu ada dan sebagainya, itulah penjelmaan Qorin daripada mungkin seseorang yang telah meninggal. Karena Qorin ini adalah ya jin makhluk yang mendampingi manusia di kala hidup. Dan terkadang juga Qorin ini yang sudah mungkin keluar daripada jasad ya, karena mungkin seseorang sudah meninggal, ini juga bisa masuk ke dalam mungkin tubuh seseorang. Nah itu adalah salah satu Qorin yang terkadang juga mungkin tipu daya jin. Intinya apapun bentuknya ya hati-hati ya saudaraku semuanya. Jadi kalau kita melihat kadang ada penampakan orang yang sudah meninggal dan sebagainya, itu adalah makhluk jin Qorin ya, jin Qorin yang kadang juga bisa masuk dalam tubuh manusia. Nah itu yang selain mungkin posisinya ya khotam ya, ada juga jin Qorin dari seseorang yang sudah meninggal, tetapi ya alamnya sendiri, prosesnya juga ya sendiri. Nah itu saya mohon maaf karena ada yang nembusin saya, jadi saya jawab melalui video ini dan semoga jelas semua. Insya Allah ya, kembali lagi nanti kita akan sambung untuk pembahasan keilmuan gaib, khotam dan lain sebagainya di lain waktu. Insya Allah pantengin terus channel Padepokan Kalijogo. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Sampai berjumpa lagi. Akhirul kalam, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.